Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto. Berikut nanti kita juga akan bahas dua untuk fundamental untuk altcoin ya, update untuk altcoin yaitu adalah Polygon Matic dan juga Ethereum Classic ya, ETC. Mungkin ini sudah cukup lama kita tidak membahas ETC dan kita nanti juga akan update analisa teknikal berikutnya untuk Bitcoin dan mungkin beberapa altcoin lainnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka update harian crypto seperti ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan. Untuk hari ini di mana market memang sedikit mengalami koreksi 1,4% ya. Kita bisa lihat Bitcoin mengalami pelemahan, turun di bawah level 23.000, sekarang berada di level 22.900 ya. Ini Bitcoin selama beberapa hari terakhir gitu ya, bisa dikatakan cukup sideways, jadi ini belum terlalu menentu arahnya ya, tapi nanti kita akan coba analisa. Ethereum juga di level 1600. Kalau kita lihat secara 24 jam terakhir, beberapa altcoin memang cukup signifikan kenaikannya, ada flow ya. Lalu ada optimism, OP ini sempat kita mention juga masih naik, tapi ini saya sarankan jangan FOMO dulu gitu ya, jangan FOMO atau fear of missing out. Kita cari kesempatan yang lebih baik. Ada Chiliz, Phantom, BNB dan lain-lainnya ya. Kalau secara 24 jam terakhir di sini kita lihat ada CRV, Lido, Ethereum Classic mengalami penurunan, ada CVX dan ada Rose juga ya, tapi penurunannya juga sekitar 4-5%. Belum terlalu signifikan untuk penurunan kali ini. Ya, untuk Fear and Greed Index kita di Fear level 30 ya, tapi sepertinya sesuatu yang besar ini saya rasa akan terjadi di market crypto ya. Nanti kita akan coba lihat di analisanya aja. Kita lihat untuk berita ya. Berita ini ada cukup besar sekali, yaitu adalah Coinbase ya, dari Coinbase, di mana tiba-tiba Coinbase announce bahwa we are proud to announce partnership dengan siapa? Dengan BlackRock. Pasti teman-teman sudah familiar dengan BlackRock. BlackRock sendiri adalah investment management firm, perusahaan investment gitu. Jadi paling besar di dunia, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi ini sangat bullish, sangat positif sekali untuk Coinbase ya. Kita bisa lihat saham Coinbase ya, karena Coinbase sudah public. Kalau teman-teman cek coin di sini, ini bisa kelihatan nih pada saat market buka, teman-teman bisa lihat di sini dia langsung open, ada open gap ya di sini. Kalau secara saham naik berapa persen? Naik 45%, walaupun sekarang dari atas ke top ke bawah langsung turun sekitar 19%. Tapi bisa dibilang dengan adanya partnership tersebut membuat saham juga naik gitu ya untuk Coinbase sendiri. Nah, untuk lebih detailnya kita bisa lihat Coinbase dipilih oleh BlackRock ya. Coinbase and BlackRock to create new access point for institutional crypto adoption. Jadi memang tujuan partnership ini untuk BlackRock dan Coinbase ini lebih ke arah untuk adopsi dari institusi-institusi finansial lainnya. Karena BlackRock ini perusahaan besar, kliennya juga banyak, istilah seperti itu. Jadi lebih mudah untuk mereka berpartner gitu. Dan Coinbase ini adalah salah satu exchange terbesar juga kan di dunia. Lalu di sini dia bilang dia connecting dengan Coinbase Prime dan juga Aladdin. Untuk lebih detailnya di sini Aladdin tersebut adalah BlackRock end-to-end investment management platform ya. Jadi lebih ke arah untuk platformnya BlackRock sendiri untuk investment managementnya, dan akan terlebih fokus untuk di dalam kriptonya. Jadi dengan partnership tersebut cukup bullish untuk Coinbase dan juga untuk market kripto. Tapi ini jangan dilihat berarti langsung kita bullish kembali, tidak seperti itu. Tetap keadaan kita sebenarnya masih di dalam bear market, tapi seperti ini secara long term cukup bagus ya, cukup positif untuk kripto. Next kita akan bahas altcoin ya. Altcoin yang kali ini kita akan bahas adalah Polygon Matic, dan memang kita sudah sempat mention di mana Matic ini salah satu altcoin yang fundamentalnya kuat dan ya cukup performing lah di bear market kali ini gitu ya. Dan Matic ini adalah layer 2-nya. Lalu kalau kita dari sini 0x Polygon has been busy building ya. Cukup sibuk building ya, membuat lah istilahnya. Dia ada scaling solutionnya, ada Polygon ID, Polygon Nightfall, Polygon Edge, Polygon Avail, Polygon Supernet, dan setahu saya lebih banyak lagi sebenarnya ya. Tapi dia kasih 6 new scaling solution ya, untuk privacy, untuk scalability, decentralization, lalu juga untuk transaction fee. Tapi ini khususnya untuk di Ethereum, karena Polygon ini kan, Polygon Matic ini adalah layer 2-nya Ethereum secara fundamentalnya ya. Kita nggak akan terlalu bahas secara fundamentalnya karena ini bisa satu video khusus dan belum tentu semua bisa mengerti juga ya. Ini adalah architecture-nya gitu ya. Untuk Polygon ID dia juga ada mention untuk Polygon Avail dan lain-lainnya. Masing-masing ada
kegunaannya gitu ya. Tapi intinya sebenarnya Polygon ini salah satu yang cukup bagus, dan kalau misalnya teman-teman tertarik untuk Polygon, saya rasa kalau misalnya market mengalami penurunan bisa dilirik gitu ya, Polygon dijadikan watchlist sebenarnya, Polygon atau Matic. Kita bisa lihat juga selain itu sebenarnya, selain mereka building, kita lihat juga partnership yang dilaksanakan atau yang dicapai oleh Polygon. Kita bisa lihat dari Robinhood, dari Instagram, Coinbase, ada Adidas, Meta, Prada, Reddit. Ini yang kita sempat bahas di beberapa video sebelumnya, di mana Polygon ini announce partnership-nya di saat mereka mengalami pada saat market crypto mengalami bear market. Jadi kalau misalnya kita kembali lagi ke dalam bull market mungkin beberapa bulan ke depan atau tahun depan, saya rasa dia bisa cukup mengalami kenaikan juga, dan ini mungkin akan sedikit terdampak juga nanti pada saat ada Ethereum merge ya di bulan September, dan dampaknya mungkin akan positif sih saya rasa ya. Tapi nanti itu akan kita bahas di lain waktu. Berikutnya berhubungan juga dengan Ethereum yang akan kita bahas itu sebenarnya Ethereum Classic ya. Karena kalau kita lihat secara 1 bulan terakhir, coba kita lihat. Nah, 1 bulan terakhir dia juga cukup performing sebenarnya Ethereum Classic ya. Bayangkan di sini dari $14 naik sampai $44 ya. Kita coba cek ya untuk Ethereum Classic. ETC Ethereum Classic di sini dari $14. Kita coba ke time frame 1 day biar kelihatan. Di daerah sini, di bawah sini gitu ya, naik, bisa dibilang naik 236%. Jadi ya cukup signifikan sekali untuk Ethereum Classic ya. Dan ini mungkin terbantu dengan rumor dari Ethereum sendiri ya, Ethereum the merge. Dan biasanya kalau Ethereum pumping ya, Ethereumnya naik, Ethereum Classic juga lebih naik. Tapi bukan hanya itu doang, sebenarnya Ethereum Classic ini mengalami kenaikan 30% ini dari minggu lalu gitu ya, 30% minggu lalu. Kenapa? Karena kalau kata Messari di sini ada yang namanya investment ya dari popular mining pool yang namanya Unpool Official ya, dengan investment senilai $10 million, $10 juta ya. Jadi dia ada sedikit pumping. Nah, untuk teman-teman yang belum familiar, Ethereum Classic dan Ethereum biasa itu berbeda gitu ya. Ethereum yang kita sering sebut itu sebenarnya ETH ya. Ini nomor 2. Mana ya? Nah, ini ETH ya. ETH ini adalah Ethereum yang kita sering sebut ya, dan memang cukup bagus fundamentalnya. Ethereum Classic ini berbeda. Dia adalah hard fork dari Ethereum. Jadi bisa dibilang ini adalah pecahan dari Ethereum. Ini sempat kita bahas di salah satu video khusus kenapa terjadinya pecahan, ada Ethereum Classic, ada Ethereum biasa. Tapi intinya sebenarnya adalah dulu Ethereum ini ada terjadi hack gitu ya, makanya ada timbul perpecahan. Jadi ada yang namanya original Ethereum-nya sama ada Ethereum Classic-nya gitu. Nah, jadi itu untuk Ethereum Classic-nya. Kita akan masuk sekarang ke dalam analisa teknikal untuk Bitcoin dan market crypto in general ya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman ya. Kita akan coba review dulu. Kita mulai dari Bitcoin. Sebenarnya di sini Bitcoin secara time frame daily kita close volume mengalami penurunan 6 hari ya, 6 hari red candle. Tapi kalau kita lihat secara time frame 4 jam mungkin ya, kita lihat secara short term time frame. Sebelumnya kita sempat lihat Bitcoin ini mungkin bisa terjadi push up atau ada kenaikan ke senilai 23.800 yang kita sempat bahas, mungkin skenario di mana dia mengalami correction, ABC correction gitu ya di sini. Sebenarnya untuk sekarang masih bisa play out ABC correction seperti ini, tapi kalau kita perhatikan secara price action ya, atau yang terjadi di dalam market, ini sepertinya orang-orang yang mau Bitcoin naik ini sudah berusaha untuk menaikkan harga Bitcoin. Ya, kita bisa lihat dari sini dia turun, naik, sekarang turun lagi. Jadi bisa dibilang cukup volatilitasnya cukup ada gitu ya untuk di dalam market sendiri, tapi ini tidak menentu. Artinya orang-orang yang mau Bitcoin turun atau naik ini masih fight di daerah ini, masih bisa dibilang masih menunggu keputusan berikutnya siapa kira-kira yang menang, apakah Bitcoin bisa breakout naik ke atas atau akan mengalami penurunan lebih dalam. Nah, tapi saya rasa dengan target di sini di atas sini ya, karena di sini bisa dibilang ada resisten juga sih. Ini kalau kita gambarkan, nah minor resist ya, di sini kan dia sempat konsolidasi cukup lama untuk Bitcoin. Teman bisa perhatikan di sini Bitcoin konsolidasi cukup lama, makanya kemarin naik di sini nggak berhasil breakout ya, walaupun kita sempat analisa mungkin dia bisa breakout, ada sedikit kenaikan lalu fake out untuk ke bawah, mengalami ke bawah lagi gitu, tapi ternyata tidak berhasil. Dan Bitcoin ini ada
terkena resist di 23.600, artinya mungkin untuk saat ini condong Bitcoin bisa ada pelemahan dulu gitu ya. Karena sebelumnya kita sempat bahas Bitcoin mengalami koreksi, tapi koreksinya juga tidak mencapai target kita. Kita sempat memberikan target mungkin di daerah 22.400-an gitu ya untuk Bitcoin kembali mengalami penurunan. Jadi saya rasa ini lebih ke arah condong untuk kita mengalami penurunan gitu ya. Penurunan sejauh apa? Harusnya tidak terjadi dump yang cukup besar. Jadi bukan penurunan seperti ini ya, penurunan yang dump besar gitu ya. Tapi kembali lagi, kalau penurunan dump besar ini biasanya tidak terprediksi juga gitu ya. Biasanya ini adalah event-event tiba-tiba terjadi yang sama sekali tidak ada yang bisa memprediksi hal tersebut. Ya, jadi ini untuk Bitcoin saat ini kita mungkin melihat lagi keadaan akan cukup lebih bagus lagi untuk Bitcoin. Condong kalau misalnya Bitcoin bisa kembali ke level 23.200 dan mungkin bisa testing ke area 23.800 seperti ini. Jadi mulai push up gitu ya, naik pelan-pelan seperti ini ya. Kembali lagi masih secara outlook kita masih lihat Agustus ini sebenarnya masih cukup bagus untuk Bitcoin, tapi mungkin di awal-awal bulan Agustus ini ya bisa jadi kita ada penurunan dulu lah, bisa dibilang seperti itu ya. Itu untuk Bitcoin. Sama seperti yang kita sempat bahas untuk Ethereum, masih sama juga. Ethereum juga mengalami konsolidasi yang cukup lama untuk saat ini gitu ya. Jadi dia masih mengalami pelemahan, dan di sini saya ada gambarkan trend line di sini. Jadi selama dia masih belum break trend line ini, artinya dia masih mengalami pelemahan. Gitu ya. Ini lama-lama pelan ya. Lama-lama mengalami penurunan karena nggak ada demand untuk membawa Ethereum naik ke atas lagi. Dan ini sebenarnya cukup normal, dan ini akan cukup bagus untuk Ethereum kalau dia konsolidasi seperti ini juga ya, dikarenakan memang Ethereum ini sudah naik cukup tinggi gitu ya. Jadi kalau Ethereum koreksi di sini cukup bagus karena ketemu di dalam resisten yang kuat juga di daerah 1700-an. Jadi ini bagus sekali dia konsolidasi di sini. Nah, pertanyaan adalah apakah Ethereum akan mengalami breakdown atau tidak gitu ya. Karena kalau dia breakdown dari level support ini secara daily closing, ini yang kita mention ya, secara closing daily-nya dia mulai closing di bawah ini, artinya mungkin pullback yang akan terjadi untuk Ethereum ini akan cukup besar gitu ya, penurunan yang terjadi. Jadi itu untuk Ethereum. Kita cek Bitcoin dominance. Bitcoin dominance sebenarnya masih sideways ya, masih tidak terlalu ini, tapi secara trend condong kita mengalami downtrend ya. Secara trend kita mengalami downtrend. Next target secara time frame jauhnya ya kita berada di dalam level ini ya, level 41% ya, 41%. Jadi ini sebenarnya kalau kita turun seperti ini akan cukup bagus, dan mungkin ini sebenarnya bisa terjadi di bulan Agustus ya, karena kita lihat mungkin bulan Agustus akan cukup seperti rally untuk market crypto lah, walaupun mungkin kita belum masuk ke dalam bull market sendiri ya. Lalu kita lihat yang dari USDT dominance, karena ini bisa menentukan arah market yang kita sudah sempat buktikan juga, dimana secara USDT dominance untuk sekarang market ketemu di dalam resistennya kembali ya. Ini kita close gambarnya, teman-teman bisa perhatikan di sini. Sebelumnya dia menemukan support di bawah sini gitu ya, menemukan support, market mengalami kenaikan gitu ya. USDT dominance-nya mulai mengalami kenaikan lagi gitu ya, ada sedikit pullback, dan sekarang USDT dominance-nya ini menemukan level di resistennya gitu ya. Jadi mungkin ini dia bisa sedikit naik kembali gitu ya. Jadi market sedikit koreksi, stabil di sini, nggak bisa berhasil breakout dan mulai mengalami penurunan, dan artinya akan cukup bullish untuk crypto ya, setelah mungkin mengalami koreksi dulu gitu. Itu untuk USDT dominance. Jadi kira-kira itu untuk analisa sementara untuk market crypto. Kita bahas juga untuk Matic dan juga Ethereum Classic. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye bye.